Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sampai saat malam ini kita semua masih diberi kenikmatan yang tidak bisa diperhitungkan, atau kita ini tidak bisa menghitung apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satunya nikmat napas kita. Apabila kita sudah tidak diberi napas, berarti kita ini sudah mati. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur, bisakah kita menghitungnya napas yang kita nikmati keluar masuknya? Apalagi kalau kita berhitung di saat lagi tidur. Siapa yang bisa menghitung napas kita di saat tidur? Tidak ada. Itulah kenikmatan yang dari Allah yang tiada nilainya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sholawat serta salam kita persembahkan untuk baginda seorang, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau itu telah memperjuangkan kita dari zaman yang kebodohan atau jahiliyah sehingga sampai saat ini, yaitu adalah zaman yang sangat luar biasa. Kita itu diberi pengertian atau mengerti dengan keadaan-keadaan saat ini. Kali ini keterangan yang akan saya bahas, belajar bersama-sama tentang, termasuknya ini adalah bagian daripada kenapa si doa kita itu sepertinya tidak terkabul. Ini aslinya dari pembahasan kalimat kenapa doa kita itu tidak terkabul, dan salah satunya hadis yang berkaitan dengan bab itu yang akan saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udin wa in ta'ayyan wa ta'ayna zamanuhu li alla yakuna dzalika qad jaa'a fi basiratika wa ikhmadan liwisariratika. Kenapa kita ini sering merasa diri kita itu ragu, merasa diri kita itu doanya tidak dikabul? Karena ulahnya kita sendiri. Allah itu menjadikan sesuatu buat kita semua atau makhluknya itu tidak ada yang sulit atau mempersulit hambanya. Yang bikin sulit itu adalah kita sendiri. Kenapa sulitnya? Kadangkala kita sendiri untuk mentaati aturannya Allah itu kadangkala sungkan-sungkanan, padahal nggak berat, tidak ada modal sedikit pun. Seperti salah satunya contohnya sholat. Itu sholat hanya berapa menit, tapi kadangkala enggan-engganan.
kadangkala males-malesan. Dalam hal seperti itu banyak orang-orang yang tidak mengakui bahwa itu adalah salah satunya bikin kita itu tersendat sendiri. Kenapa bikin kita tersendat? Karena kita sendirilah yang bikin tersendat. Kalau kita mau membalas panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kita bergegas datang. Allah itu kalau kita mau mendatangi Allah, maka Allah itu akan lebih dekat dari apa yang jadi tindakan kita. Rumusnya, tanpa diminta Allah pun akan memberi. Kalau kita mau bijak. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu salah satunya kebijakan Allah yang akan diberikan caranya khusus kepada kita. Karena kitanya sendiri yang sombong-sombongan, yang kadangkala melalaikan, yang kadangkala menyepelekan. Itu yang bikin sulit. Jadi bukan Allah yang mempersulit. Allah itu memberikan kepada siapapun, silakan Anda minta, silakan. Tapi dengan caranya apa Anda meminta? Kalau Anda sendiri benar-benar membalas apa yang Allah sarankan atau Allah undang, maka kita pun akan dipercepat. Anda sendiri salah satunya, contohnya. Kalau dikatakan untuk belajar yang benar, Anda mau tidak? Mau, tapi Anda tidak cepat-cepat datang melaksanakannya. Ya sama juga dengan bohong. Secara ilmu adabnya Anda itu sudah melanggar dalam bab ketentuan menghormati ilmu. Menghormati waktu, bagian daripada itu waktu itu adalah kehidupan Anda. Berarti Anda tidak menghargai diri sendiri. Dan itulah salah satunya yang bikin doa kita itu jadi tercegah. Jangan sampai ente itu ragu. Ragunya apa? Ragu karena ingin melaksanakan dalam hal suatu yang benar. Jangan sampai Anda berbuat yang baik, Anda tunda-tunda. Apa Anda pikir nanti besok Anda akan ketemu lagi? Sedangkan yang memiliki nyawa kita, ajal kita, ataupun waktu kita yaitu Allah. Sering tidak mengatakan, ya udahlah nanti besok aja, nanti saya akan lakukan sedekah atau kita melakukan hal yang benar nanti besok aja. Padahal pas waktu itu bertepatan apa yang keluar dalam hati itu kita punya kesempatan tapi kita mengulur-ngulur. Berarti orang-orang yang seperti itu adalah termasuknya kategorinya orang males. Kalau orang yang bukan males, orang yang bukan males? Orang yang selalu siap di saat di saat apapun waktunya bertepatan dengan action yang harus kita lakukan, ya maka kita kerjakan segera. Itu bukan orang males. Nah ini salah satunya kita itu termasuknya menyepelekan Allah. Padahal bukan Allah yang ragu. Dan Anda pun tidak boleh ragu. Justru Anda sendirilah yang bikin ragu. Buat apa kita ragu dengan janjinya Allah? Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya dan tidak mempersulit hambanya dalam hal apapun. Justru kitanya sendiri yang bikin sulit untuk mendapatkan kebijakan Allah yang khusus. Karena kitanya sendiri yang bikin sulit, bukan Allah yang bikin sulit.
Itulah salah satunya kita menyepelekan Allah. Maka disitulah timbul bahwa keraguan itu sangat besar dan mempengaruhi diri kita. Yaitu akibat daripada kitanya sendiri. Itu bagian daripada sifat kita yang males-malesan, yaitu akhirnya jadi seperti menyepelekan apa yang Allah berikan kepada kita. Males. Padahal sudah ada panggilan. Kenapa kita tidak langsung? Lah itulah salah satunya. Bikin kita masalah. Nah, padahal Allah itu menjadikan sesuatu kepada kita itu tidak ada sesuatu yang dijadikan keraguan. Justru kita sendiri yang bikin ragu. Allah menjanjikan kepada kita semua, apa yang kamu minta pasti akan saya beri. Mintalah pertolongan bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Mintalah pertolongan kepadaku. Apakah pertolongan bab dunia maupun akhirat? Dengan caranya bisa babia Anda mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyalurkan lagi kepada sahabatnya, kepada umatnya. Dengan caranya yaitu yang kita ketemukan saat ini, yaitu adalah warasatul anbiya, yaitu para ulama. Jangan dijadikan ulama itu hanya sekedar pais-paisan, tapi galilah ilmunya. Supaya kita ini tidak terprosok. Kalau kita males-malesan menggali, maka kita jamin akan menjadi terprosok. Dan langkah kita itu sepertinya agak berat. Karena apa? Kita mau menyepelekan penerusnya para anbiya. Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Itu ilmunya warisan Nabi. Bukan ilmunya warisan para jin. Bukan warisan para dedemit, tapi benar-benar warisan para anbiya. Maka dari itulah Allah itu akan memberikan sesuatu kepada manusia kalau orang itu mau dekat dengan siapa? Dengan Allah. Gusti Allah. Ini yang sangat mengerikan. Kenapa sih kita jadinya doa kita tuh ragu? Apa doa kita itu seperti tidak dikabul? Karena kitanya sendiri yang bikin ragu kepada Allah. Jangan buang sifat malas kita, buang sifat tanggung, sifat apa itu kalau dapat panggilan dari Allah. Itu jelas-jelas. Allah itu tidak ada suatu keraguan untuk memberikan yang terbaik dan memudahkan kepada hambanya. Tapi justru hambanya yang mempersulit untuk mendapatkan sesuatu dengan alasan tanggung inilah itulah, andaikan seumpama. Yaitu yang akan membuat kita akan jadi hancur. Dan bisa menjadi down dan terbenam dalam satu permasalahan itu sendiri. Sehingga kita itu tidak bisa keluar, akhirnya jadi stres. Bukan berarti Allah itu tidak memberikan sesuatu kepada kita. Yaitu janji Allah. Justru karena kitanya sendiri yang banyak angan-angan, yang banyak keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi actionnya tidak sesuai dengan aturannya. Itu kita berbicara real. Salah satunya contoh, kita pengen ini, tapi kenyataan kita itu tidak mau melaksanakannya. Tercapai tidak? Yang namanya niat itu ada tempatnya, harus disertai dengan tindakan. Maka itulah yang baru dinamakan niat yang sempurna. Tapi kalau niat itu hanya ada di dalam hati, tapi tidak ada actionnya, itu namanya sama niat, tapi niatnya ngayal. Apa? Kadang kita aja duduk tiduran di kasur, menghayal apa yang kita inginkan. Apa tuh? Tukang insinyur. Ya nggak akan bisa, orang kitanya sendiri aja
santai-santaian. Bagaimana kita pengen mendapatkan sesuatu yang luar biasa kalau kita sendiri aja tidak bikin sabab yang akan menjadi luar biasa. Kita harus sadar apabila kita ini menginginkan akibat yang luar biasa. Apa akibat yang luar biasa? Kalau kita menginginkan sesuatu yang luar biasa, yaitu adalah pencapaian yang luar biasa, apa yang kita inginkan, walaupun nanti kita melangkah awalnya harus bertati-tati, tertati-tati, banyak cobaan, maka kita itu harus sabar. Dan kita harus mau melakukannya dan mau melaksanakannya karena kita sadar ingin mendapatkan kesuksesan. Itu akibat karena ada sebab, justru kita sebabnya harus mau bikin dulu. Walaupun dijalankan dengan caranya sengsara, ya tetap kita harus jalan. Tapi insya Allah kalau orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah, sesuai apa yang dijanjikan Allah, saya ini tidak mempersulit orang lain, tidak mempersulit hamba. Yang bikin sulit yaitu adalah kitanya. Dan kalau orang yang sudah terbenam dalam suatu angan-angan, keinginannya luar biasa, ingin mendapatkan sesuatu, tapi kita tidak ada pelaksanaan atau malas-malasan melaksanakan, maka orang itu akan jadi terbenam dalam satu kenistaan, yaitu penistaan dirinya sendiri, penghinaan dirinya sendiri. Tapi bahasanya yaitu menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhannya. Salah satunya begini, Anda menginginkan suatu kesuksesan, tapi Anda itu males-malesan. Dan sehingga Anda itu akan mendapatkan kesuksesan itu lama. Karena apa? Karena males-malesan. Coba kalau Anda dengan cara tindakannya yang sesuai, apa jadi aturannya ditepati, maka akan cepat tercapai. Contoh salah satunya Anda sekolah berangkatnya males-malesan, setahun bisa dihitung sampai menjadi 24 kali. Berarti 1 bulan 2 kali berangkat. Karena mengandalkan sesuatu yang dia punyai, maka mau tidak mau orang itu kelihatannya pinter tapi kelihatannya naik tapi bodoh. Kenapa naiknya? Karena dengan uang. Tapi kenyataannya itu nol besar. Sama di dalam pendidikan ilmu agama, untuk menjadikan orang-orang yang pintar, kalau orang-orang itu tidak memakai ilmu adabnya, maka orang itu akan menjadi rusak. Banyak orang pintar di pemerintahan yang banyak ngoceh-ngoceh, yang pintar kelihatannya hebat luar biasa karena tidak punya adab. Maka orang itu kayak seperti apa? Pinternya pinter jari dewek, lamun anu kok bahasa kok kuter, ngaku pinter akhirnya keblinger. Itu kenyataan. Mereka belajar karena tidak dipakai adabnya. Mungkin sekolahnya dulunya karena bukunya satu, dipakai untuk ilmu yang di pelajaran di sekolah semua. Kalau sudah ditaruh di pantat, di kantong belakang, didudukin, kalau sudah di rumah dilempar. Ya gimana pengen mendapatkan ilmu adabnya, pengen ilmu bermanfaatnya, karena sudah tidak menghargai ilmu. Jadi mereka itu pinternya pinter keblinger, bukan pinternya pinter bener. Itu yang membuat orang itu akan menjadi ragu. Begitu pencapaian kelihatannya luar biasa, tapi kenyataannya bobrok. Akhirnya apa? Orang-orang tersebut waktu sudah termakan sehingga menjadi sudah tua, doa.
kenapa saya jadi begini ya Allah, kok saya jadinya tidak sesuai dengan harapan. Itu akibat dari ulahnya sendiri. Dan akhirnya orang yang tersebut mengeluh dan mengeluh jadi meragukan Allah. Jadi donnya itu bukan don karena benar, tapi donnya itu benar-benar karena tidak benar. Kalau donnya orang yang benar, orang yang dipakai ilmu adabnya, kita tidak punya jawaban ke selatan, tidak punya jawaban ke barat, tidak punya jawaban ke utara, tidak punya jawaban ke timur. Maka salah satunya saya ini diciptakan Allah dan ada yang memiliki, yaitu adalah Allah. Maka kita balik lagi kepada Allah. Bukan berarti ilahi roji'on itu akan dikembalikan kepada Allah itu kita bunuh diri. Kalau belum waktunya mati ya tidak mati. Maka salah satunya apa? Kita fokus kepada Allah, memasrahkan diri apa yang terbaik. Tapi dengan syarat paginya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, keluar. Itu baru yang namanya yang benar. Jadi sekarang ini kenapa kita itu tersendat? Itu akibat kitanya sendiri. Bukan karena kita ini melakukan sesuatu yang benar, tapi kebanyakan yang tidak benarnya. Kalau perbandingan, wah sangat luar biasa. Nggak tahu satu hari kita tuh minus apa enggaknya, saya nggak tahu. Itu. Jadi kenapa kita jadi ragu? Maka walaupun kita ini sudah seperti terlambat, maka segeralah kita memperbaiki diri dan belajar bersama-sama untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Walaupun nanti hasilnya itu tidak tercapai sempurna apa yang dalam pikiran seperti dalam pikiran Anda, maka tetap saja kita itu mengucapkan alhamdulillah karena kita tercapai walaupun kita tidak tercapai sempurna. Setidak-tidaknya bahwa itulah kebesaran Allah ditujukan kepada kita. Kalau kita memang benar-benar meminta kepada Allah, dan karena kita disarankan untuk minta kepada Allah, bukan kepada jin, bukan kepada dedemit, dan bukan kepada orang yang pinter, tapi kepada orang-orang yang menunjukkan kita pada posisi yang benar. Itu insya Allah akan menjadi luar biasa. Nah itulah apabila orang itu sudah tenggelam dalam pemikirannya mereka atau dalam tingkahnya mereka, yang harusnya mereka itu menjalani dengan sebenarnya, sehingga mereka itu merasa lama, kok kenapa kita itu tidak tercapai, tidak kita itu apa yang kita inginkan itu. Bisa saja karena ibadahnya kita digadai, bisa saja karena kita itu diserang oleh hawa nafsu, amarah kita, itu bisa saja. Sehingga keinginan yang gede pengen menjadi orang yang luar biasa, tapi kenyataan actionnya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, maka hasilnya tidak memuaskan diri. Kalau ada kalimat tidak memuaskan diri, berarti orang itu hatinya sudah mulai keracunan. Keracunan oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Apa kena orang lain? Tidak. Keracunan oleh diri kita sendiri. Sudah tahu kita menginginkan sesuatu yang luar biasa, tapi tingkahnya tidak menginginkan yang luar biasa. Ya otomatis menjadi lama dan down. Kalau sudah down, banyak larinya. Dan termasuknya di dalam sir itu sendiri, hati kita itu sudah mulai rusak. Dengan cara rusaknya apa? Rusaknya yaitu tidak ada kenyamanan, atau kita itu tidak mengerti dengan manfaatkan nafas kita. Jadi akhirnya jadi ancur-ancuran. Insya Allah teman-teman ini para
saudara-saudara saya, apa yang kita lakukan ini sesuai dengan aturannya Allah, dan kita akan coba belajar bangkit lagi, dan terus kita belajar coba bangkit lagi, bukan belajar coba-coba, tapi belajarnya coba itu bangkit, berarti ada keseriusan. Insya Allah kalau kita mau menginginkan sesuatu dengan caranya istiqomah, mau dipelajari, mau dipahami, kita akan menjadi bisa dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Semoga saja apa yang kita inginkan itu akan tercapai, menjadi sesuatu yang barokah untuk kehidupan kita menuju akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin.